Shalom alaikum Beshem Hamasyah. Peristiwa pasca tahun 1743 ketika seorang teolog Jerman yang bernama Paul Ernst Jablonski membuat teori bahwa Natal 25 Desember itu jiplakan dari Natalis Sol Invicti, perayaan Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Gara-gara teori yang tanpa bukti. Kenapa saya katakan tanpa bukti? Tak sepotong pun data kuno yang menyebut tentang Natal 25 Desember adalah perayaan Sol Invicti, Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Misalnya, tidak mungkinnya Yesus itu dilahirkan pada bulan Desember karena ada domba-domba yang digembalakan di padang pada waktu malam hari. Padahal, saudara bisa cross-check sendiri bahwa yang disebut dengan domba-domba yang digembalakan pada malam hari di padang itu adalah domba-domba khusus yang memang dibuat untuk konteks kepentingan Bait Allah. Jadi upacara korban di Bait Allah. Itulah yang disebut dalam Traktat Beisa 40b. Luhen mitbariot, domba-domba yang digembalakan di padang, kol siyasiot, viruot befer ven nikinasot lihasuf lo bimot hakamah velo bimot ha gesamim. Yang artinya apa? Yaitu domba-domba yang digembalakan di padang baik pada waktu siang malam maupun pada saat musim panas maupun musim dingin. Nah, domba-domba ini di mana diletakkan? Antara kota Yerusalem menuju ke Migdal Eder. Dan Migdal Eder itu artinya menara kawanan domba, dekatnya kubur Rachel. Karena menurut pengharapan mesianis bangsa Yahudi, Mesias akan menyatakan diri di Migdal Eder. Tatkala gereja merayakan 25 Desember, itu jelas-jelas dukungannya sejak dokumen tahun 126 Masehi, 170 Masehi, 189 Masehi, seperti disebutkan dalam Koptik Didaskalia Apostolorum, pasal 18, yang jelas-jelas menyebutkan, ya ikhwatana tahfutu fi ayamil ayat, wahai saudara-saudara, tetapkanlah pada perayaan kita, atau pada hari-hari perayaan kita, allati hiya idul milad ar-Rabb, yaitu kelahiran dari junjungan kita Yesus Kristus, wa kamaluhu, tepatnya fi kamsati wa isrin min syahri tasi'ilati lil Ibraniyin, tepatnya pada tanggal 29 bulan Ibrani yang ke-9. Jelas, menurut dokumen dari tahun 189 ini, Yesus lahir pada perayaan Hanukah, pada perayaan penahbisan kembali Bait Suci. Dan ini saya kira bukan sebuah kebetulan sejarah. Jadi tidak setiap bulan Desember itu selalu turun salju. Sangat jarang bahkan. Dalam catatan saya, tahun 1953 itu pernah terjadi hujan salju. Lalu terjadi lagi tahun 2012, waktu itu saya ada di Israel. Lalu terjadi lagi bulan Desember tahun 2013, waktu itu juga saya ada di Israel. Pernah mengalami hari-hari di mana di Bethlehem itu salju. Tapi juga pernah mengalami pada bulan Desember sangat cerah. Kira-kira tanggal 23 Desember saya ngopi di Star and Bug di Bethlehem dengan hanya memakai t-shirt atau kaos oblong. Itu biasa terjadi. Karena itu, jangan hanya mendengar opini bule yang sekedar mereka-reka di tengah dinginnya malam Christmas di Eropa. Tetapi, marilah kita jujur menimbang fakta-fakta bahwa padang gurun Yudea dan sekitarnya dengan cuaca yang lebih hangat menyapa, tempat di mana semua peristiwa agung itu pernah terjadi, tidak sama dengan yang kita bayangkan di Eropa. Desember selalu bersalju, sampai kita bikin pohon terang pun harus dengan kapas-kapas yang melambangkan adanya salju. Bahkan kita bikin yang namanya aksesoris Natal dengan kandang-kandang dari kayu. Di Bethlehem kandang itu adalah ceruk-ceruk gua. Yang tidak lain adalah grotto atau gua-gua, tempat di mana para gembala itu menggembalakan dombanya. Apalagi dalam konteks Migdal Eder ini bukan padang gembala biasa. Sekali lagi, tapi padang gembala tertutup yang khusus dijagai oleh gembala-gembala Baitul Maqdis untuk memelihara domba-domba korban untuk kepentingan upacara di Bait Allah yang suci itu. Kiranya apa yang saya sampaikan tentang kontroversi Natal dan bagaimana kita umat Kristen menyikapinya ini bermanfaat bagi semua pendengar, khususnya bagi mereka yang salah paham, tetapi juga bagi umat Tuhan yang kadang-kadang dilanda kebingungan untuk menyikapi kontroversi tahunan bulan Desember ini. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum, Beshem Hamasyah.